saya ini adalah guru fikih di Man Buah Nganjuk. Jadi kalian saya ajari fikih, ya, fikih yang mana fikih itu adalah sebuah peraturan, ya, peraturan yang mengatur hubungan manusia dan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain atau sesamanya. Ya, itu fikih, biar kalian tahu. Ya, saya perkenalan dulu untuk rumah saya. Ya, rumah saya di Sonopate. Ya, kalau kalian ingin cari saya bisa di Google Map, itu ada, cari Zain Techno Sonopate, nah, pasti ketemu ya. Di rumah saya biasa, karena saya di rumah juga servis laptop ya, dan sebagainya, jual beli laptop dan aksesoris laptop juga, komputer ya. Untuk pekerjaan saya selain Man Buah Nganjuk, saya ngajar di kampus ya, jadi dosen ya, di IAI Pangeran Diponegoro Nganjuk di Keramat. Kalian nanti bisa menemui saya ya, kalau nggak di Man Nganjuk, kalau sore di kampus ya. Kemudian masalah sekolah ya, mungkin SD, SMP, SMA, Man ya dulu di Man. SD nya SD Man Buah Nganjuk, kemudian SMP nya SMPN 1 Nganjuk ya. Kemudian SMA nya itu Man 3 Kediri, Man 3 Kediri. Kemudian kuliah pertama di Tulungagung ya, di STAIN Tulungagung, kalau sekarang IAIN Tulungagung. Kemudian gelar SPDI juga di IAIN Tulungagung ya. Kemudian Magister Hukum Islam di Darul Uloom Jombang. Jadi titel saya sebenarnya ada 3 ya, SHI, SPDI, dan MHI, tapi yang tertulis di Man cuma SHI saja ya, karena tidak boleh dimasukkan yang 2 itu, karena dulu pertama daftar ya itu yang dimasukkan ya. Selain itu mungkin kalau nikah, saya sudah nikah ya, punya anak 2. Siapa lagi? Kita lanjut ya, bab pertama ya, mengenai konsep fikih. Fikih itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah ubudiyah, ibadah. Apa itu ibadah atau ubudiyah? Yaitu yang menjelaskan tentang hukum-hukum hubungan manusia dengan Tuhannya. Sholat, zakat, puasa, haji, itu jelas ya, itu masalah ibadah. Kemudian ada lagi muamalah ya, itu menjelaskan tentang hukum hubungan manusia dengan sesamanya ya, dalam transaksi finansial, dalam hubungan bersosial ya, hubungan antara satu orang dengan orang yang lain, itu bermuamalah. Kemudian munakahat itu pernikahan, tentang hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam. Yang terakhir itu adalah jinayah, itu hukum perdata Islam, menjelaskan hukum tentang perdata dalam Islam ya, mungkin salah satunya sengketa ya, masalah sengketa antara satu manusia dengan manusia yang lain. Konsep fikih dalam Islam tentukan dari kata fikun ya, fahmun amikun, pemahaman yang mendalam. Kalau dilihat dari beberapa definisi fikih itu banyak banget ya. Ada yang mengatakan yang berkaitan dengan manusia, halal, haram ya, mubah, makruh, sunnah, itu yang kita ketahui ya. Kemudian dengan metode ya, qiyas, istihsan, istihab, istislah, satu daroi atau satu dariah dan sebagainya ya. Kemudian ruang lingkup fikih
Yaitu pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Khaliknya, yaitu Allah, yang sudah kita bahas tadi. Kedua, hukum yang berkaitan dengan muamalah tadi juga, hubungan munakahat, hukum munakahat atau pernikahan tadi juga sudah kita bahas ya. Hukum jinayah yang terakhir, hukum perdata. Nah, itu pembahasan kita nanti ya, konsep fikih dalam Islam, termasuk yang kita bahas juga adalah mengenai periodisasi perkembangan ilmu fikih ya. Jadi ada periode masa Rasulullah ya, kemudian masa tadwin, kemudian taklid. Pertama, periode Nabi Muhammad. Tarikh tasrih Islam atau sejarah fikih Islam pada akhirnya tumbuh dan berkembang di masa Nabi, karena Nabilah yang punya wewenang atas dasar wahyu untuk mentasrihkan ya, hukum, dan berakhir dengan wafatnya Nabi. Berarti intinya di sini pada masa Rasulullah itu fikih ya, sudah berkembang, tumbuh dan berkembang karena hubungannya dengan hadis. Nah, sumbernya apa? Sumbernya tetap yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu makanya dikatakan fikih ya, yaitu pada masa Nabi Muhammad. Kemudian pada periode Mekah, itu masa selama Nabi menetap dan berkedudukan di Mekah itu selama 12 tahun. Yaitu semenjak beliau diangkat menjadi nabi hingga hijrah ke Madinah. Jadi hubungannya ini adalah mulai pertama kalinya Nabi menyeru kepada umat ya, pada orang Mekah untuk memeluk agama Islam, tapi sangat sulit ya, sampai mereka memusuhi ya, menyakiti ya. Tapi alhamdulillah saudara-saudara Nabi dan sebagainya itu adalah orang-orang yang mau melindungi Nabi, jadi bisa selamat sampai dia hijrah ke Madinah. Kemudian periode Madinah itu masa di mana Nabi telah berhijrah ke Madinah dan menetap selama 10 tahun sampai beliau wafat, itu periode Madinah ya. Jadi di sana mulai menghimpun kekuatan Nabi ya di Madinah itu untuk melawan orang kafir Quraisy Mekah ya. Alhamdulillah orang Madinah gampang ditotok ya. Alhamdulillah lagi orang Madinah itu juga membantu ya, dan percaya kepada Nabi sepenuhnya, sampai kota Madinah menjadi kota yang sangat maju pada saat itu. Peradabannya tinggi, kemudian orangnya banyak yang kaya, sukses semuanya berkat bimbingan dari Nabi, sehingga mereka membantu perjuangan Nabi dalam dakwah Islam ya, sampai kembali ke Mekah dan kemudian bisa memenangkan peperangan dengan orang-orang Mekah. Tuh, nah, itu aja sedikit dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.